Terima kasih Mas, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita mau coba mendengarkan dulu bagaimana sebetulnya kita bisa membangun indeks persepsi anti korupsi. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pakar psikologi politik Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Prof. Hamdi, indeks persepsi anti korupsi Indonesia meningkat. Tahun lalu 3,66, tahun ini 3,70. Memang tidak terlalu banyak, tapi kita melihat ada arah yang baik. Pertanyaannya adalah, sebetulnya apa yang membuat orang Indonesia itu masih mempersepsikan korupsi itu sebagai sesuatu yang boleh-boleh saja, Prof. Hamdi? Ya, memang ini ada basis budaya tradisional yang kita perlu waktu yang transisi yang mungkin harus dipercepat menurut saya. Jadi kalau dalam masyarakat komunal paternalistik itu, ya wilayah-wilayah mana yang wilayah privat, wilayah publik itu kan suka kecampur. Misalnya contoh yang paling kecil begini, di Pak Lurah atau di mana kepala desa di Jawa itu lagi kondangan itu terus mungkin dia bilang ini uang iuran dari publik untuk ngurus kepentingan publik, terus dia bilang nggak apa-apa lah kita pakai untuk kawinannya Pak Lurah gitu loh. Karena rasa berterima kasih gitu ya. Nah, yang begitu-begitu itu kan masyarakat kadang nggak paham dalam aturan bernegara yang ketat sekali mana wilayah publik mana wilayah privat itu kan nggak bisa dibenarkan. Misalnya contoh yang kecil aja, aduh aku ngurus sesuatu di kelurahan, terus kayaknya baik pegawainya, rasa terima kasih mungkin dia nggak minta. Leo ngasih 10.000 gitu loh, dia terima. Karena terima kasih ya. Karena terima kasih. Lama-lama tuh jadi kebiasaan. Nah, mulai ada orang memanfaatkan misalnya. Wah, kalau ada orang terima kasih, habis itu dia patok. Ya terima kasih dengan 10.000 lah, 20.000. Nah, ini kan memupuk budaya koruptif kan. Secara tidak langsung. Memupuk kesadaran bahwa, nggak apa-apa melakukan transaksi seperti ini. Kalau ini berketerusan sampai ke level yang besar, itulah jadi korupsi kan. Jadi artinya kalau indeks persepsi korupsi biasanya kan diukur dari satu budaya, budaya koruptif tadi. Kedua perilaku koruptif yang terjadi sehari-hari. Nah makanya kita bisa melihat seperti ini. Kalau orang mengkritik sekarang Indonesia ini ya, penangkapan di mana-mana. Yang gede-gede ya, kasus yang gede OTT itu masif di mana-mana. Tapi indeks persepsi korupsi kok cuma naiknya berapa poin? Nah, karena indeks persepsi korupsi diukur dari berkurangnya perilaku koruptif dan budaya koruptif secara sistematik, menyeluruh, tidak hanya pada pelaku-pelaku yang besar-besar tadi. Nah, ini kan perlu waktu yang agak panjang untuk meningkatkan perilaku yang lebih berintegritas, perilaku anti korupsi itu. Prof. Hamdi, cara untuk mempercepat supaya indeks persepsi anti korupsi ini bisa naik dengan signifikan itu apa, Prof. Hamdi? Ya, berarti kan pencegahan lebih sistemik, ya. Penyelenggaraan kehidupan publik dalam namanya kehidupan bernegara ada beberapa bangsa ini. Kehidupan bernegara lah, ini. Semua institusi perilakunya lebih berintegritas, ya, merata, ya. Nah itu berbeda, tapi ini kan butuh reformasi yang nggak cepat menurut saya gitu, sistemik lah. Jadi kalau orang bilang patokannya itu ya clean and good government itu, masyarakat juga perilakunya tidak koruptif. Nah ini kan perlu waktu, tidak hanya tugas KPK itu, dia tugas semua. Tugas kita bersama ya. Tugas bersama begitu. Oke, baik. Prof. Hamdi Muluk, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Hamdi. Apakah benar, Mas Jaka, bahwa seperti tadi kata Prof. Hamdi Muluk, kita ini butuh waktu untuk bisa membuat masing-masing dari kita sebagai bagian dari masyarakat melihat korupsi itu sebagai sesuatu yang harus dihindari? Karena kalau saya berpikir, tadi Prof. Hamdi mengatakan yang penting adalah pencegahan juga. Apakah kemudian tidak harus dibarengi dengan hukuman yang keras sekali? Misalnya hukuman mati deh. Itu bagaimana, Mas Jaka? Ya, saya pikir tadi sempat kita bahas ya sebenarnya bahwa korupsi kita di negara kita kan sudah ada sejak
zaman kemerdekaan ya. Itu fase zaman-zaman penjajahan itu fase pertama. Kemudian juga di fase kedua di zaman kolonial, ketika itu para penjajah betul-betul memanfaatkan para orang-orang pribumi yang menjadi budak politik kaki tangannya untuk melakukan korupsi, menarik upeti, menarik pajak dan segala macam. Dan budaya KKN waktu zaman penjajahan itu kemudian diwariskan ketika Indonesia merdeka. Artinya ketika kita sudah merdeka, lepas dari penjajahan, tetapi budaya korupsi atau katakanlah kebiasaan lah, bukan budaya, kebiasaan korupsi itu ada sampai sekarang. Meskipun pemerintah dari periode ke periode dari rezim ke rezim sudah melakukan upaya, tetapi kalau kita lihat sekarang hasilnya ya belum terlalu signifikan. Hasil yang dirilis oleh BPS misalnya itu indeks perilaku anti korupsi memang menaik, cuma naiknya sangat sedikit. Indeks persepsi korupsi yang dilansir oleh Transparansi Internasional Indonesia 2019 kita juga cuma naik 1 poin dari nilai 37 menjadi 38. Artinya kita masih punya pekerjaan yang sangat berat untuk betul-betul menjadikan anti korupsi itu sebagai gaya hidup kita. Kalau kita lihat dari 2 dimensi yang dilansir oleh BPS, itu kan dimensi pengalaman kita naik indeksnya. Artinya itu salah satunya karena sudah ada upaya dari pemerintah untuk betul-betul memberikan pelayanan yang transparan dan menutup celah-celah untuk melakukan gratifikasi atau pungli. Tapi indeks persepsinya itu justru menurun meskipun juga sedikit. Seperti tadi Pak Hamdi Muluk katakan, kita masih menganggap wajar tindakan-tindakan yang sebenarnya itu menjadi bibit-bibit korupsi. Seperti tadi kita memberikan sesuatu ketika kita mengurus KTP di kelurahan atau di tingkat RT RW. Betul, itu tanda terima kasih. Kemudian juga ketika memberikan sesuatu kepada polisi ketika kita ngurus surat keterangan, SIM, STNK dan segala macam. Dan salah satu juga yang sangat memprihatinkan adalah sikap maklum dari para istri ketika mereka mendapatkan ketika suaminya itu mendapatkan penghasilan yang melebihi dari gajinya. Itu sebenarnya ada juga ya dampak dari situ ya. Itu sebenarnya kan istri itu kita harapkan menjadi ujung tombak paling bawah untuk mencegah korupsi di kalangan keluarga. Ketika korupsi itu dibiarkan di kalangan keluarga, ya dia akan terus merebak kemana-mana. Masalahnya seperti tadi yang disampaikan juga oleh Prof. Hamdi, Mas Jaka, bagaimana mempercepat supaya kita benar-benar anti kepada korupsi. Kita akan bahas di bagian berikut selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Jaka. Selamat pagi Pak Vence. Bagaimana Pak, kita sudah bergembira atau belum ini? Betul sekali. Beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah, Pak Elman katakan bahwa KPK itu bukan saja terfokus pada penindakan, tetapi pada pencerahan dan penguasaan serta pembinaan kepada masyarakat. Jadi kalau tema pagi ini adalah bagaimana mengajak masyarakat, rakyat untuk anti korupsi, saya sangat setuju sekali itu. Karena begini, kemarin saja saya berbicara di satu lingkungan, 2020 nanti, Manado akan melaksanakan pilkada serentak. Nah, saya ingatkan kepada masyarakat, tolong kalau kita memilih harus yang memiliki 4C. C yang pertama adalah capability, C yang kedua adalah kompetensi, C yang ketiga adalah ciri, dan C yang keempat adalah clean. Clean dalam arti kata bahwa dia itu bersih diri dan bersih perilakunya. Artinya bahwa kalau ada calon yang sudah terindikasi dia korupsi atau sudah melakukannya, nah kenapa kita pilih lagi? Dan seperti yang jadi di Kabupaten Kudus, kita ingat yang namanya Bupati Tampil. Kalau saya presentkan tampilnya itu cocok dengan namanya tambah-tambah penghasilan.
Karena apa? Tahun 2003 sampai 2008, dia itu sebagai bupati tertangkap karena korupsi. Nah, sekarang dia juga menjabat, dia tertangkap karena korupsi. Nah, artinya bahwa masyarakat harus dididik bagaimana kita menghadirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul bersih agar negara kita ke depan betul-betul mengarah kepada negara yang maju bersih dari segala perilaku. Oke. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Vence ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Jajat. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak. Ada 3 fokus yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa kita sadar betul bahwa korupsi itu adalah musuh bangsa kita, sehingga bangsa kita yang kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusia itu tertinggal. Itu yang poin pertama. Yang kedua, masyarakat sekarang sudah merasakan manfaatnya kalau tidak ada korupsi. Masyarakat kecil ya, saya contoh pelayanan di pelayanan umum di Pemda, di kepolisian. Sekarang sudah sangat signifikan bahwa mereka tidak memungut pungli. Jadi tidak korupsi. Sayangnya masih di elit-elit ini masih jiwa korupsinya karena mereka bukan untuk kebutuhan, mereka keserakahan gayanya. Jadi ini kita harapkan adanya pendidikan di rumah tangga. Dengan adanya survei bahwa masyarakat sekarang sudah anti korupsi, itu akan menunjukkan pendidikan di rumah tangga. Memang untuk menghapuskan korupsi dalam waktu singkat karena sudah tertanam 10-puluhan tahun seperti yang disampaikan oleh Bang Leonard, itu tidak mungkin. Mudah-mudahan dalam generasi berikutnya Indonesia akan bersih dari korupsi. Terutama dari pihak rakyat sendiri sudah menentang, sudah menunjukkan anti korupsi dengan indeks yang disampaikan dengan IPAK itu, bahwa Indonesia sudah mulai meningkat. Nah, kita harapkan begitu. Tapi tetap dengan keteladanan dari Presiden yang bahwa anti korupsi itu dari bawah, dari bottom up, ada dari top up juga ada. Mudah-mudahan nanti akan ketemu pada titik nol, kita akan bebas dari korupsi. Terima kasih, Bung. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Metro. Selamat pagi, silakan Pak Mauhalizar. Seperti yang dibilang Pak Edward tadi, bahwa perangkat korupsi itu sebenarnya dari pusat sampai ke daerah itu ada. Hanya saja mereka nggak tanggap, semestinya kan begitu ada satu titik api langsung diselesaikan, tidak menyebar kemana-mana, sehingga budaya korupsi ini memang betul-betul dapat kita tekan. Sebenarnya bagi kami orang cilik ini, orang kecil, kebanggaan kami di negeri ini itulah sebenarnya KPK. Jadi di saat KPK itu nggak beres, terutama dengan isu revisi undang-undang anti korupsi itu, kami terus merasa curiga. Namun kami sangat-sangat kecewa lagi dengan komisioner KPU yang mengundurkan diri. Kenapa mereka itu begitu cengeng? Kenapa mereka itu nggak kuat seperti yang kami harapkan? Semestinya mereka menyelesaikan dulu amanah yang kami berikan di pundak dia, baru selesai. Walaupunlah itu mungkin bentuk protes, tapi cengeng betul dia. Malu saya selaku rakyat Indonesia. Masa orang Indonesia itu selemah itu? Jadi kami memang berharap kepada ini pimpinan terpilih ini yang Komjen itu, yang orang itu lebih tegar lah, lebih hebat lah. Kalau perlu dukungan rakyat, apa yang dibutuhkan, kami akan mendukung dari pelosok negeri ini. Pak Mauhalizar di Aceh Tengah, terima kasih Pak untuk dukungan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Mauhalizar ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Halo, Pak Bambang. Pak Bambang Saptono. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Silakan Pak Bambang. Kami sangat percaya apabila perilaku anti korupsi di masyarakat itu semakin hari semakin menguat. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan perilaku anti korupsi bagi ASN, DPR, yudikatif, kepala desa maupun pejabat yang lain yang langsung bersentuhan dengan penggunaan uang negara. Karena justru dari kalangan mereka lah yang selama ini berpotensi terhadap perilaku korupsi, bukan dari masyarakatnya. Nah, terkait dengan pemberantasan korupsi, ini sebenarnya masyarakat masih sangat percaya terhadap KPK. Dan kita berharap bahwa pimpinan KPK yang diketuai Pak Firly yang baru saja ditetapkan oleh DPR kemarin akan mampu membuat terobosan baru dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
Contohnya Mas, satu, ancaman hukuman seberat-beratnya atau memiskinkan koruptor. Yang kedua, prioritaskan penanganan korupsi kelas kakap, antara lain EKTP, BLBI, Senturi, Hambalang, kemudian Garuda, PLN, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, OTT masih bisa diperlukan. Kemudian Mas, yang keempat, pencegahan tindakan korupsi dengan mengkampanyekan tentang bahaya korupsi kepada pihak masyarakat, terutama pengguna uang negara. Kemudian yang kelima, saya pendapat dengan Pak Edward, menguatkan program Pak Presiden anti pungli. Itu tuh sebenarnya gebrakan baru, tapi sebenarnya itu masih sangat mengena. Nah, kemudian ada satu lagi, 5 pimpinan KPK baru ini, bagaimana sikapnya terhadap revisi Undang-Undang KPK yang saat ini masih dibahas oleh DPR. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kita bahas pendapat dari para pemirsa selepas jeda ya Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, para pemirsa sangat mendukung kalau kemudian apa yang dilakukan bisa mengangkat indeks persepsi anti korupsi rakyat. Yang menarik adalah yang beberapa pemirsa soroti justru para pemimpinnya yang kelihatannya indeks persepsi anti korupsinya tidak kunjung membaik. Bagaimana Mas? Ya sebenarnya kan rakyat itu bukan pelaku korupsi. Apa yang mau dikorupsi oleh rakyat kan? Tapi mereka juga tidak boleh permisif juga terhadap praktek-praktek korupsi. Pelaku korupsi itu kan yang dia punya kewenangan, yang dia punya instrumen untuk melakukan korupsi, kayak penyelenggara negara, kayak pegawai negeri sipil, kayak penegak hukum itu yang bisa melakukan korupsi. Dan harusnya semangat anti korupsi itu justru harusnya mereka yang lebih di depan, jangan sampai ketinggalan dari rakyat. Ketika rakyat sudah betul-betul mulai semangat anti korupsinya mulai meningkat, ya harusnya para penyelenggara negara itu semangatnya berlipat-lipat untuk anti korupsi. Tapi kalau kita lihat sekarang kan masih saja sering sekali ada penangkapan terhadap mereka, OTT yang melibatkan mereka. Artinya apa? Artinya bahwa semangat anti korupsi yang dimiliki oleh para penyelenggara negara ya belum begitu menjanjikan. Ini yang saya pikir menjadi pekerjaan berat kita, dan ini salah satu pekerjaan yang harus betul-betul fokuskan oleh komisioner KPK periode mendatang. Kalau selama ini kan kesannya kan lebih mengedepankan penindakan. Padahal pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya penindakan, tetapi akan lebih efektif misalnya ketika mereka yang kita kasih tanggung jawab untuk memberantas korupsi betul-betul mengoptimalkan pencegahan. Jadi sebelum terjadi korupsi dicegah dulu, jangan setelah terjadi korupsi baru ditindak. Karena semakin lama membiarkan korupsi, kita akan kewalahan untuk menindak selama di hulunya itu tidak kita tutup agar korupsi tidak terjadi lagi. Nanti penjara penuh lagi ya, karena koruptor-koruptor itu dihukum. Apa tidak sebaiknya dihukum mati saja, Mas Jaka? Ya sebenarnya ada dua model yang bisa kita jadikan contoh ya. Kenapa Selandia Baru, kenapa Australia itu indeks persepsinya selalu berada di atas? Karena mereka demokrasinya sudah sangat bagus. Budaya anti korupsinya itu sudah ada sejak dulu. Sudah dan tumbuh itu, ya? Dan sudah itu hidup. Betul, sudah hidup sampai sekarang. Semakin hidup sampai sekarang ketika mereka betul-betul memelihara demokrasi dengan baik. Dan model kedua, negara yang demokrasinya tidak bagus, bahkan cenderung otoriter, tetapi indeks persepsi korupsinya bagus, itu salah satunya adalah Singapura, kemudian Hong Kong. Kenapa mereka bagus? Karena pemberantasan korupsi sangat tegas. Dan kita sebenarnya bisa memadukan ini. Kita sudah menjadi negara demokrasi, meskipun masih dalam taraf perbaikan, masih banyak PR. Dan kalau kita bisa memadukan dengan pemberantasan yang bagus, yang komprehensif, tidak melulu hanya penindakan, tetapi juga fokus ke pencegahan. Saya pikir kita tidak sekedar mimpi, kita suatu saat akan terbebas dari korupsi. Apa tugas ini meningkatkan perilaku anti korupsi atau persepsi anti korupsi ini hanya kita letakkan pada KPK, Mas?
Ya tidak, ini kan tugas-tugas kita bersama. Seperti tadi kita ambil contoh di keluarga misalnya. Kalau sekarang kan ada istilah di balik laki-laki yang sukses, yang hebat, pasti ada perempuan yang hebat di belakangnya. Jangan sampai ketika para istri itu permisif dengan korupsi, nanti istilahnya akan berubah. Di balik laki-laki yang korup, ada istri yang mendukungnya. Itu kan tidak ingin seperti itu. Atau malah jadi penyebab jangan-jangan. Iya betul, bisa jadi penyebab karena istrinya begitu ingin harta, tuntutannya tinggi, mau tidak mau suaminya menjadi korup. Penegak hukum yang lain bagaimana Mas Yoga? Ya saya pikir sebenarnya kan sebelum undang-undang KPK dibuat, ujung tombak pemberantasan korupsi itu kan ada di dalam kejaksaan dan kepolisian ya. Saya berharap kepolisian dan kejaksaan itu betul-betul meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk memberantas korupsi sehingga suatu saat kita tidak butuh lagi KPK. Karena KPK itu kan kita buat bukan untuk permanen, tapi untuk sementara kita menunggu kejaksaan dan kepolisian betul-betul bisa kita harapkan memberantas korupsi. Ini bukan mau melemahkan KPK kan? Tidak. Kita tetap ingin KPK eksis selama korupsi kita masih membahayakan negeri ini. Semoga perilaku anti korupsi kita makin menguat. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi Mas. Pemirsa, kita menyambut baik semangat anti korupsi semakin menguat dalam diri rakyat. Semangat itu pula yang harusnya menggelora di dada para elit sehingga usaha untuk membasmi korupsi di Republik ini akan semakin terrealisasi. Ini tugas kita bersama, jangan kita berpangku tangan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.